Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, kisah hijrah Nabi Muhammad SAW penuh dengan tantangan. Hijrah dilakukan karena dakwah yang dilakukan Nabi SAW kepada kaum Quraisy terus mendapat tantangan dan serangan hingga makar pembunuhan. Mereka semakin membenci ajakan Rasulullah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Rasulullah SAW senantiasa berpikir untuk mencari perlindungan di luar Mekah, sehingga terjadilah hijrah kaum muslimin ke Habasyah, Taif, dan kemudian ke Madinah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimanakah kisah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, sebagai seorang Rasul yang sangat menyayangi umatnya, Nabi SAW selalu berusaha mencari tempat atau wilayah yang bisa untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara aman. Di antara usaha beliau SAW yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya berhijrah ke Habasyah. Beliau SAW juga berhijrah ke Taif dan menawarkan diri kepada kabilah-kabilah yang ada. Banyak kabilah yang sudah didatangi dan didakwahi Rasulullah SAW, namun tidak semuanya menerima. Di antara pendatang yang didakwahi Rasulullah dan yang paling besar sambutannya ialah orang-orang Madinah. Pada tahun ke-11 kenabian, beliau SAW menawarkan diri kepada sekelompok orang dari suku Khazraj di Aqabah atau Bukit Mina. Mereka duduk bersama Nabi SAW, lalu beliau mendakwahkan Islam kepada mereka serta membacakan Al-Quran. Mereka pun dengan mudah menerima Islam. Awalnya, pada tahun 620 Masehi, Nabi SAW bertemu orang Yastrib atau Madinah dari kabilah Khazraj yang berziarah ke Mekah. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk masuk Islam. Mereka menyambut dengan baik ajakan itu dan menyatakan masuk Islam. Mereka pula yang memberitahukan tentang Islam kepada masyarakat Yastrib lainnya. Pada tahun 621 Masehi, seorang Muslim Yastrib beserta 6 orang teman yang lain sebagai utusan kabilah Khazraj dan Aus mendatangi Nabi Muhammad SAW. Keenam orang tersebut masuk Islam dan melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqabah. Isi perjanjiannya, kami tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, pada tahun 622 Masehi, orang-orang Yastrib datang lagi dengan maksud mengadakan perjanjian Aqabah kedua, sekaligus mengundang Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Yastrib. Perjanjian Aqabah II diikuti 75 orang Yastrib dan Nabi Muhammad SAW yang didampingi pamannya, Abbas bin Abdul Muttalib. Salah satu faktor sehingga mereka mudah terbuka menerima Islam ialah karena mereka hidup bersama orang-orang Yahudi. Sebagaimana diketahui, orang-orang Yahudi adalah ahli kitab dan memiliki ilmu. Jika terjadi pertikaian di antara mereka, maka orang-orang Yahudi akan berkata, "Sesungguhnya akan ada seorang nabi yang diutus dan waktunya sudah dekat. Kami akan mengikutinya dan memerangi kalian bersamanya, sebagaimana memerangi kaum Ad dan Iram." Ketika Rasulullah SAW mengajak orang-orang Madinah ini masuk Islam, mereka saling memandang dan berseru, "Demi Allah, kalian tahu bahwasannya ia benar-benar utusan Allah yang diharapkan kedatangannya oleh Yahudi. Jangan sampai mereka mendahului kalian." Maka orang-orang Madinah itu pun menerima dakwah beliau SAW untuk memeluk Islam. Faktor lain yang menjadi penyebab terbukanya penduduk Madinah menerima Islam yaitu adanya peristiwa Yaumul Bu'ats. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau radhiyallahu anha berkata, Yaum Bu'ats adalah satu hari yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah SAW. Pada hari itu, tokoh-tokoh mereka berpecah belah. Para pemuka mereka yang terbaik terbunuh dan terluka.
maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan peristiwa itu untuk Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam supaya mereka bisa masuk Islam. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, Bu'ats yaitu tempat, ada yang mengatakan benteng, ada yang mengatakan sawah yang berada di kabilah Bani Quraizah, 2 mil dari Madinah. Di tempat ini pernah terjadi pertempuran antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Dalam peristiwa ini, banyak tokoh mereka yang menjadi korban. Peristiwa ini terjadi 5 tahun menjelang hijrah Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan 4 tahun, dan ada pula yang mengatakan lebih dari 4 tahun. Adapun pendapat yang lebih kuat ialah pendapat pertama. Para pembesar-pembesar mereka yang tidak mau beriman, maksudnya yang sombong dan tidak mau menerima Islam, terbunuh dalam peristiwa itu. Sehingga Islam ketika nantinya masuk Madinah tidak berada di bawah kendali orang lain. Demikian di antara faktor-faktor yang menyebabkan mereka terbuka menerima Islam. Sehingga ketika mereka mendengar dakwah Rasulullah SAW di Bukit Mina, mereka pun menerimanya. Kemudian bubar meninggalkan Mina dan berjanji akan menjumpai Rasulullah SAW pada musim haji tahun berikutnya. Gelombang hijrah kaum muslimin dari Mekah ke Madinah, baik secara individu maupun secara berkelompok, sangat menimbulkan kekhawatiran di kalangan kaum kafir Quraisy. Mereka khawatir kaum muslimin akan bersatu. Jika bersatu, berarti menjadi ancaman bagi keberadaan kaum kafir Quraisy dan budaya paganismenya. Kekhawatiran itu kian menjadi. Jika Rasulullah SAW ikut hijrah bersama mereka, lalu memimpin kaum muslimin, ini tentu menjadi ancaman yang sangat menakutkan. Karena mereka mengetahui betapa sangat berpengaruh kedudukan Rasulullah SAW di hati kaum muslimin. Kaum musyrikin Quraisy juga mengetahui kesiapan kaum muslimin rela berkorban demi membela agama yang dibawa Rasulullah SAW. Terlebih lagi, dengan keberadaan kabilah Aus dan Khazraj yang telah menerima kaum muhajirin. Dua kabilah tersebut memiliki kemampuan yang tidak bisa diragukan. Begitu pula secara geografis, kota Madinah dengan posisinya yang strategis merupakan jalur perdagangan yang menjadi sumber utama penghidupan kafir Quraisy. Demikian, beberapa hal yang sangat mengkhawatirkan kaum kafir Quraisy. Mereka pun ingin terlepas dari semua ketakutan yang membayang-bayanginya. Sehingga pada hari Kamis, 26 Safar tahun ke-14 dari kenabian, bertepatan dengan 12 September 622 Masehi, sekitar 2 bulan pasca Bai'ah Aqobah kedua, para tokoh kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwa, membahas keadaan ini. Mereka mencari solusi yang dirasa tepat. Al-Quran telah menjelaskan inti pendapat-pendapat yang dilontarkan dalam pertemuan itu. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Dalam riwayat lain, terdapat penjelasan yang lebih rinci, yaitu ketika kaum kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, membicarakan cara yang tepat untuk melepaskan diri dari ancaman Rasulullah SAW, mereka didatangi iblis yang menjelma menjadi seorang laki-laki. Iblis ini mengaku berasal dari Najd. Dia mengaku telah mendengar acara pertemuan ini, dan ia ingin bergabung memberikan saran dan nasihat. Kemudian, orang-orang Quraisy yang sedang berkumpul itu mempersilahkan ia ikut ke dalam majelis. Saat pembicaraan berlangsung, dan salah seorang mengusulkan agar Rasulullah SAW ditahan atau dipenjara, maka iblis menyahut, "Jangan, pendapat kalian ini tidak tepat. Jika kalian menawannya sebagaimana pendapat kalian, maka lelaki ini atau Muhammad SAW tetap akan keluar dari balik pintu yang kalian tutup rapat dan akan sampai ke telinga para pengikutnya, sehingga mereka akan menyerang kalian dan merebutnya dari kalian. Kemudian mereka akan membanggakan diri di hadapan kalian dengannya sehingga bisa mengalahkan kalian." Kemudian, salah seorang lagi mengusulkan agar Rasulullah SAW diasingkan. Iblis ini pun menolak pendapat ini seraya mengatakan bahwa tutur bahasa Muhammad SAW yang menyejukkan hati mampu menarik banyak orang untuk mengikutinya, sehingga ia pun akan mampu mengalahkan Quraisy. Terakhir, Abu Jahal mengusulkan agar memilih seorang pemuda terpandang lagi kuat dari masing-masing kabilah. Masing-masing pemuda ini diberi pedang tajam. Dengan pedang-pedang ini, mereka menyerang Muhammad SAW secara bersama-sama, sehingga tanggung jawab atas kematiannya akan terbagi ke dalam beberapa kabilah. Dengan demikian, akan dapat memaksa Bani Abdul Manaf rela menerima diat atau tebusan harta atas kematian seseorang, sebab mereka tidak akan mampu memerangi sebuah kabilah yang terlibat dalam pembunuhan ini.
Mendengar pendapat Abu Jahal yang busuk ini, sang iblis mendukungnya, dan seluruh peserta pun menyepakatinya. Pertemuan kaum kafir Quraisy di Darun Nadwa ini menghasilkan suara bulat. Meskipun kaum kafir Quraisy membuat makar, tetapi mereka tidak mengetahui makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tipu daya mereka secara tepat diketahui oleh Rasulullah SAW. Karena seusai pertemuan itu, malaikat Jibril alaihissalam kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Jibril alaihissalam memberitahukan perihal hasil pertemuan itu, dan selanjutnya Rasulullah SAW diperintahkan agar tidak bermalam di tempat tidurnya pada malam itu. Imam Bukhari dan At-Tabari meriwayatkan hadis dari Ibnu Ishaq. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan izin untuk hijrah, beliau SAW datang ke rumah Abu Bakar dengan mengenakan kain penutup wajah. Kedatangannya bukan pada waktu yang biasanya untuk berkunjung. Abu Bakar mengetahuinya. Kedatangan Rasulullah yang tak lazim ini mengisyaratkan bahwa beliau datang dengan membawa masalah yang sangat penting. Setelah mendapatkan izin masuk, beliau SAW pun masuk dan meminta kepada semua yang ada di rumah selain Abu Bakar untuk keluar supaya mereka tidak mengetahui pembicaraan yang hendak disampaikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun memberitahukan bahwa semua yang hadir adalah keluarganya sendiri. Setelah itu, Rasulullah SAW memberitahukan bahwa Allah telah memberikan izin kepadanya untuk berhijrah sembari meminta Abu Bakar radhiyallahu anhu menemaninya. Dengan permintaan ini, Rasulullah SAW menegaskan isyarat yang telah beliau SAW berikan sebelumnya, yaitu ketika Abu Bakar hendak berangkat hijrah, namun ditahan oleh Rasulullah. Abu Bakar pun menawarkan kepada Rasulullah SAW untuk memilih salah satu di antara dua kendaraan yang disukainya. Rasulullah SAW bersedia memilih, namun tetap dengan membayarnya. Dalam pertemuan itu, Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu membahas rencana hijrah dan caranya keluar dari tipu daya kaum kafir Quraisy ini. Di antara rencana-rencana itu yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Ibnu Ishaq ialah: pertama, mereka akan keluar menuju Gua Sur di sebelah barat daya Mekah pada malam hari. Ini untuk mengelabui kaum kafir Quraisy, karena perhatian mereka dalam mencari Rasulullah akan tertuju ke arah utara Mekah, yaitu arah menuju Madinah. Kedua, mereka akan tinggal di Gua Sur selama 3 hari, sehingga usaha pencarian mulai surut. Ketiga, mereka menyewa seorang penunjuk jalan yang mengerti perjalanan di padang pasir, yaitu Abdullah bin Urqud, seorang musyrik. Rasulullah SAW dan Abu Bakar merahasiakan permasalahan mereka kepada si penunjuk jalan ini. Keempat, Asma menyediakan bekal untuk Rasulullah dan Abu Bakar. Ikat pinggang miliknya ia potong untuk mengikat bekal, sehingga ia dikenal dengan sebutan Zatun Nitok atau Zatun Nitokoin. Kelima, Abu Bakar menyuruh anaknya, Abdullah, untuk menyedap informasi pembicaraan masyarakat Mekah tentang Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu menyampaikan berita tersebut kepada mereka di Gua Sur pada malam hari. Keenam, Abu Bakar menyuruh budaknya yang bernama Amir bin Fuhairah untuk mengembalakan kambingnya di siang hari dan menggiringnya untuk diistirahatkan di Gua Sur saat sore hari, supaya mereka bisa memanfaatkan susu dan dagingnya. Ketujuh, Rasulullah SAW mendatangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan memintanya untuk mengembalikan barang-barang titipan penduduk Mekah, karena banyak penduduk Mekah yang menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga meminta Ali radhiyallahu anhu tidur di tempat tidurnya. Kedelapan, Abu Bakar meminta budaknya Amir bin Fuhairah menemaninya dalam hijrah untuk membantu mereka. Sahabat Muslim, demikianlah beberapa peristiwa yang mengawali hijrah Rasulullah SAW bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu ke Madinah. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.